Dari Jakarta, saya pergi ke kota seberang. Perjalanan kali ini membawa saya sampai di kota Pekanbaru, yang merupakan Provinsi Riau, dengan menempuh perjalanan 1 jam 20 menit melalui udara. Selamat datang di kota Pekanbaru. Ibu kota dan kota terbesar di Riau ini menyimpan banyak cerita menarik. Seperti apa kisah-kisah yang akan saya dapatkan? Mari ikuti perjalanan saya. Bisa mengajak orang turut serta melakukan kebaikan dan kebajikan adalah perbuatan yang mulia. Kali ini perjalanan saya di kota Pekanbaru akan mengikuti sebuah keluarga yang melakukan kegiatan sosial bersama. Seperti apa kegiatan kerawanan yang dilakukan oleh keluarga Bapak Abun? Mari ikuti perjalanan saya. Selamat siang, halo Bapak, apa kabar? Saya Apri dari Dai TV Jakarta. Ini lagi ngobrol, udah pakaian rapi, mau kemana nih? Hari ini mau bagi-bagi sembako nih ke penerima bantuan. Oke. Kalau boleh tahu berapa tempat yang akan dituju hari ini? Hari ini kami akan ke daerah Kubang sama Pasir Putih, sekitar 5 deh. 5. Wah, kalau gitu kalau saya penasaran nih, saya mau gabung boleh nggak nih? Dengan senang hati. Wah, terima kasih. Kita jalan sekarang berarti? Iya. Oke. Hari pertama saya di Pekanbaru diisi dengan mengikuti kegiatan kunjungan kasih relawan di daerah Kubang. Waktu tempuh yang dibutuhkan 30 menit dari kota. Kunjungan kasih ini merupakan kunjungan yang rutin dilakukan oleh relawan di Pekanbaru. Tidak hanya berkunjung, relawan pun memberikan kebutuhan pokok. Rumah Bapak Revon Simanjuntak menjadi tujuan pertama kami. Awal jalinan kasih ini tercipta karena Bapak Revon, sang kepala keluarga, mengalami sakit pada bagian kakinya, yaitu pengapuran tulang. Melalui kerabatnya, Bapak Revon mengajukan bantuan ke Yayasan Seci. Bapak Revon memiliki 2 orang putra. Ia tinggal bersama dengan istrinya, Ibu Juni Simanjuntak. Sang istrilah yang bekerja selama Bapak Revon sakit. Pekerjaan Ibu Juni sebagai tukang pasang palet pun tidak mampu mencukupi biaya mereka sehari-hari, ditambah dengan biaya berobat suaminya. Begituan bisa membantu ya ekonomi, baik itu beras, sembako yang diapa, jadi bapaknya pun bisa ibaratnya, saya pun bekerja bisa membantu sedikit lah, bisa membantu lah, jadi sangat sangat membantulah bantuan yang dikasih Yayasan Seci. Dan saya bersyukur semua itu karena bantuan relawan mendoakan kami setiap waktu sehingga kami bisa ada pada saat ini, semua karena dukungan dan doa semua relawan Seci. Karena setiap bulan kalau kita ke sana banyak masukan tentang bagaimana saling mengasihi, bagaimana saling memberi, jangan putus asa hidup, karena semuanya hidup ini Tuhan yang ngatur. Itu yang saya pegang seperti ceramah Master Cheng yang mengatakan kita harus kuat dalam menghadapi segala cobaan yang Tuhan berikan. Bapak Beni Halim atau yang biasa disapa Abun ini bergabung menjadi relawan Yayasan Buddha Seci Pekanbaru di tahun 2010. 2 tahun sebelumnya, ia telah mengenal Seci melalui sang istri yang lebih dulu terjun menjadi relawan. Ketertarikannya melihat Yayasan Buddha Seci tak hanya menjadi yayasan sosial biasa, membuatnya memahami dan mendalami arti menjadi seorang relawan. Ya, semua dari gerakan hati saya sendiri, karena saya lihat di Seci kita setiap hari punya kesempatan untuk berbuat baik. Sebenarnya kita juga jujur ya, kadang-kadang kita mau berbuat baik juga belum tentu kita menemukan sasarannya. Tapi di Seci yang penting kita mau berbuat baik, sudah tersedia semua lahan berkah di Seci. Tak hanya Bapak Abun dan sang istri yang tergabung dalam menjadi relawan.
Dua orang anaknya pun bergabung menjadi relawan Seci. Itu sebuah berkah besar ya bagi saya dan keluarga ya, bahwa semenjak Seci saya mengenal Seci dan saya juga ikut, dan dua anak saya sangat mendukung dengan aktivitas kami, dan dua anak saya juga dengan senang hati mengikuti kegiatan Seci. Yang laki-laki dulu jadi cecing, yang perempuan ikut di kelas cesau. Hidup penuh dengan tantangan. Inilah yang tergambar dalam kehidupan Bapak Abun. Pria yang berwirausaha membuka toko kue bersama dengan istrinya ini mengaku bahwa kesulitan di masa lalu membawanya untuk bersyukur. Susahnya ya seperti biasa, di awal kita agak susah-susah. Toko ini mulai beroperasi itu tahun 2002. Saya dengan Seci saya coba merintis dengan belajar dulu membuat kue, membuat roti, dan kita coba buka di bulan Mei 2002. Ya seperti biasa loh, toko baru buka sangat sepi. Jadi kita dalam masa 1 tahun sampai 2 tahun lah, kita penuh tantangan loh. Kita menjalankan toko ini, tapi puji syukur sampai sekarang ya perjalanan toko sampai sekarang sudah menghasilkan sangat banyak sih. Seci memberikan banyak perubahan positif dalam hidup Bapak Abun. Rokok, minuman keras, dan judi adalah teman Bapak Abun di kala hidupnya belum mengenal Seci. Dahulu ia merelakan uangnya untuk membeli rokok. Kini uangnya dialihkan untuk kegiatan yang bermanfaat di Seci. Karena saya dulu juga perokok, penjudi, peminum, jadi semua yang buruk-buruk itu ada. Tapi semenjak mengenal Seci dan benar-benar sering mendengar ceramah dari Master Chen Yen, sudah banyak yang hilang deh. Itu maksudnya sebuah berkah buat saya pribadi ya, karena sebelumnya kan kita sebagai istri ada minta berhenti merokok juga tidak bisa, tetapi karena dia mempunyai jalinan jodoh dengan Seci, dengan sendirinya bisa putus rokok, itu bagi saya sangat bahagia, terutama ya anak-anak juga senang loh. Bervegetarian kini menjadi jalan hidup yang sudah ditempuh Bapak Abun dan keluarganya. Bapak Abun mampu menginspirasi keluarganya untuk menjadi vegetarian. Ternyata saya putuskan saya mau vegetarian di saat saya memakai seragam abu putih, dan lancar vegetarian sampai sekarang. Lebih kurang sudah hampir 5 tahun. Dan Seci saya juga sangat mendukung, walaupun saat itu beliau belum ikut vegetarian. Tapi di rumah beliau sudah tidak masak makanan yang dari hewani lagi. Dan akhirnya Seci saya juga ikut saya bervegetarian. Sebelum Seci saya, anak perempuan saya dulu yang lebih berjodoh. Anak perempuan dulu, terakhir setelah itu Seci saya, terakhir baru anak laki-laki saya. Jadi sekarang kami berempat sudah vegetarian. Melihat kehidupan di bawah memberikan banyak pelajaran kehidupan bagi Bapak Abun. Semua dijalani oleh Bapak Abun dengan ikhlas. Hingga keinginannya untuk menolong sesama telah menjadi bagian dari kehidupan pria berusia 35 tahun ini. Suka dukanya sebagai relawan di Seci, dan kebetulan saya di misi amal ya. Keluar kampung, masuk kampung, keluar rumah sakit, masuk ke rumah sakit, menjumpai penerima bantuan. Tapi dengan jujur saya mengatakan lebih banyak sukanya. Kenapa lebih banyak sukanya? Ya, kita pergi membantu orang, sebenarnya yang terjadi malah diri saya yang terbantu. Terutama dalam hal persepsi tentang sebuah kehidupan yang nyaman. Selama ini kita pikir nyaman adalah makan enak, tidur enak. Ternyata enggak. Yang nyaman dan bahagia adalah saat kita memberi. Hidup haruslah berjalan beriringan dalam melakukan perbuatan baik. Dari Bapak Abun saya belajar untuk bisa melakukan perubahan dari dalam diri menjadi lebih baik.
Banyak berlatih, maka akan banyak juga kita belajar menjadi pribadi baru yang bermanfaat bagi keluarga dan sesama. Banyak cerita-cerita yang masih termemori di saya punya benak, bahwa walaupun kita membantu tidak banyak, tetapi mereka punya rasa bahagianya mereka benar-benar luapkan kepada kita.